Salam saudaraku yang Tuhan kasihi. Marilah kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu seorang tamu yang tidak kita duga. Ayat yang akan kita renungkan dari Lukas 19 ayat 1 sampai ayat 10. Kita tidak membaca ayat ini secara keseluruhan. Kita hanya membaca mulai dari ayat 1, 3, 5, 7, 9, dan 10. Ayat yang pertama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudaraku yang Tuhan kasihi, ketika kita membaca tentang seorang tamu ini menandakan bahwa kita akan menemukan berita yang menarik. Maka dari itu, bacaan Alkitab hari ini memperlihatkan ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yeriko, Tuhan Yesus disambut oleh orang banyak sampai kepada Zakheus. Karena Zakheus ingin mengetahui siapa Yesus itu sebenarnya, maka Zakheus memanjat pohon ara. Pada waktu Zakheus memanjat pohon ara, Zakheus mendapatkan pengalaman yang tidak tergugah. Di situ banyak orang yang menyambutnya. Ketika Tuhan Yesus menyambutnya, Tuhan Yesus berkata di ayat yang kelima, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saudaraku yang Tuhan kasihi, dari sini kita dapat melihat bagaimana Yesus mengetahui nama Zakheus. Lalu Zakheus menyambut Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Tetapi bagaimana dengan orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus? Orang banyak itu kecewa dan mengatakan, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Mereka berpikir ada banyak orang yang taat beribadah, tetapi mengapa Tuhan Yesus datang ke rumah seorang pemungut cukai? Saudaraku yang Tuhan kasihi, pada waktu itu pemungut cukai dikenal sebagai orang yang selalu memungut pajak lebih dari apa yang telah ditentukan. Apapun pandangan masyarakat tentang Zakheus, Tuhan Yesus memberikan pemahaman kepada mereka tentang arti kedatangannya. Arti kedatangan Tuhan Yesus di ayat 10 dikatakan, "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudaraku yang Tuhan kasihi, dalam bacaan Alkitab hari ini kita akan mengerti bahwa Tuhan Yesus menerima atau tidak, tetapi itulah yang harus diperbuatnya. Apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memanggil
dan Sakyus menyambutnya. Ketika Sakyus berjumpa dengan Tuhan Yesus, Tuhan mengubah kehidupannya. Yang dulunya Sakyus jauh dari Tuhan, sekarang dia hidup di dalam keselamatan. Saudaraku yang Tuhan kasihi, dari nas yang menjadi renungan kita hari ini, kita mendapati ada 3 hal yang terjadi dalam kehidupan Sakyus setelah Sakyus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus mengangkat harga diri Sakyus. Saudaraku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan mengatakan kepada kita, untuk menjadi orang kaya, tidak langsung dia menjadi orang yang dihormati. Ini menandakan karena profesi Sakyus sebagai pemungut cukai membuat Sakyus kehilangan kebutuhan hidupnya untuk diterima dan diakui. Hal ini tidak terjadi dalam kehidupan Sakyus. Sakyus dikucilkan dan direndahkan oleh karena dianggap sebagai orang berdosa. Sebagai orang berdosa, Sakyus melakukan aktivitas hidupnya di dalam dosa, sehingga Sakyus ditolak dari masyarakat. Namun kedatangan Tuhan Yesus telah mengubah dirinya, sehingga Tuhan Yesus mau menerima dan menyelamatkan Sakyus supaya layak di hadapan Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kembali tentang kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memanggil dan mengangkat hidup kita dari kekosongan. Ketika kita menyambut panggilan Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kita. Ketika kita menyambut panggilannya, maka hidup kita sungguh berharga. Hal ini dapat dibuktikan oleh Sakyus. Sakyus telah mendapatkan kembali hidupnya, yaitu hidup dengan penuh sukacita. Yang kedua, setelah Sakyus berjumpa dengan Tuhan Yesus mengubah orientasi hidupnya. Saudaraku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bagaimana orientasi hidup Sakyus untuk menjalani ke depan. Orientasi hidup Sakyus dalam perjumpaan dengan Tuhan. Sakyus menjadi seorang yang selalu memberi. Dari sini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus telah mengubah diri Sakyus menjadi sesuatu yang berharga, yaitu Sakyus tidak memegang harta, tetapi Sakyus lebih terarah untuk memiliki harta yang bernilai. Hal ini membuktikan bahwa kekayaan Sakyus itu jauh lebih berharga. Sakyus dalam menyambut panggilan Tuhan, dia memberikan harta untuk mengasihi orang miskin, serta memperlihatkan keadilan kepada orang yang selama ini diperas oleh Sakyus. Yang ketiga, setelah Sakyus berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mengubah hidup Sakyus menjadi orang yang diberkati. Tuhan Yesus mengatakan di ayat 9, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Saudaraku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa Sakyus dilayakkan untuk menjadi anak Abraham sebagai pewaris janji Tuhan. Dari sini kita dapat melihat bagaimana Yesus memandang iman dari Sakyus, yaitu iman keselamatan untuk seisi rumahnya. Saudaraku yang Tuhan kasihi, inti dari pelajaran hari ini bahwa Sakyus menerima berkat yang ada di dalam rumahnya. Berkat itu berupa keluarga atau apapun yang ada padanya, sehingga Sakyus menjadi orang yang diberkati
dan menjadi berkat. Bagaimana dengan diri kita sendiri? Tuhan Yesus tidak menolak kita. Tuhan Yesus sanggup memperbaiki diri kita serta memberikan tujuan yang baru untuk hidup kita, yaitu hidup yang kekal. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.